Waduh, wong Cirebon wis lock on tah. Wong Cirebon wis lock on. Oke, gabung Kos Alung. Terima kasih. Ferry aduh teman saya nih. Samuel Ferry, apa kabar, Bro? Salam satu aspal. Satu gini ya, di dua ya. Salam satu aspal. Mantap. Ya, sambil menunggu teman-teman untuk join. Bagaimana kabarnya semua? Ya, selamat malam. Waduh, ini berarti saya salah beli nih. Saya salah beli ini karena ini dia nggak bisa untuk jadi landscape gitu. Salah beli berarti saya. Dah, ini aja dah. Tahan. Iya. Nah, gini oke ya. Coach Alung oke? Oke. Iya. Selamat datang bergabung buat Erwin, Joni, Ripka, Bro Kerry, Erwin Darmawan, Soharyanto Darmawan. Ya, selamat bergabung. Kita akan mulai sebentar lagi. Saya mau share firman Tuhan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Ya. Wah, my friends, Ungke. Halo Ungke, terima kasih bergabung ya. Oke. Nah, saya tertarik dengan narasi Markus pasal yang keempat ketika badai itu menyerang kapal di mana-mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada. Ya. Halo Pak Peter, be right Darmawan, keren. Oke, saya akan bacakan dari Matius pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35. Ya. Markus pasal 4 ayat 35. Ya, Markus pasal 4 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu pun penuh dengan air. Perhatikan, perahunya penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan kata kalimat ini menarik sekali. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Jadi dikatakan Tuhan ngatain mereka, mencela mereka dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, celaan ini menurut saya agak sedikit unik. Kenapa unik? Kenapa jadi aneh? Karena kenapa Tuhan Yesus bilang kepada mereka, mereka tidak percaya. Bukankah ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus itu karena mereka percaya? Kalau Anda di tengah badai, lalu Anda penuh dengan ketakutan, dan Anda mencari Tuhan, itu kan tandanya Anda percaya dengan Tuhan.
Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan adalah bahwa kamu kurang percaya. Ada apa ini dengan perkataan ini? Mengapa orang yang cari Tuhan dikatakan sebagai orang yang tidak percaya? Nah, ini akan saya bahas pelan-pelan ya. Selamat bergabung di Facebook Amang Saragi ya, Rena Troide Saragi. Wah, ada amang saya yang luar biasa, Berik Sihombing ya. Waduh, Brother Dana Nicholas Hasibuan, terima kasih sudah bergabung. Waduh, kita orang biasa didatangi oleh hamba-hamba Tuhan di minder nih ya. Nah, saudara-saudara sekali terkasih, Brother Anton Siawan ya, selamat bergabung. Bapak Chandra, selamat bergabung. Brother Chandra, Laiku yang terkasih ya, kayu-kayu ya, namanya kayu-kayu ya, nama Facebooknya. Oke, saya teruskan ya. Jadi mengapa dibilang kurang percaya? Ini kita pelajari sepanjang sharing saya hari ini. Begini saudara-saudara sekalian yang terkasih, Anda bisa bayangkan saat itu di perahu sedang ada sebuah gelombang yang dahsyat sehingga perahunya diombang-ambing ombak. Saya ingat sekali saudara-saudara, mungkin 4 tahun yang lalu ya, sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya tiba-tiba mendapatkan waktu itu 2013 ya, 2013 Tuhan, saya dapat visi dari Tuhan untuk pergi ke 4 titik terluar Indonesia, berdoa dari sana untuk Indonesia. Yaitu 4 titik di mana? 4 titik itu di mana? Ujung barat Indonesia adalah Sabang, ujung timur Indonesia adalah Merauke, ujung utara Indonesia adalah Pulau Miangas, dan ujung selatan Indonesia adalah Pulau Rote. Jadi saya ke sana. Amang Suburoy Ginting sempat bergabung. Ada istri saya juga, ada kakak Mona Lisa Malau, Ito, ya, ada Dorina, Mami Alvin, ya. Jadi saudara-saudara, waktu itu sebelum itu tahun 2013 sebenarnya Tuhan bilang sama saya melalui sebuah nubuatan, dikatakan Leo Tuhan akan utus Leo ke pulau-pulau, ke desa-desa, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya pikir oke, saya aminkan aja, tapi saya nggak tahu mau kemana juga karena saya bukan hamba Tuhan terkenal yang punya channel di mana-mana. Saya paling ke Jawa doang gitu ya. Jawa juga cuma beberapa kota aja yang saya tahu pelayanan. Lalu kemudian saudara-saudara, tahun 2014 itu saya ngambil S2 di Seminari Bethel, dan di sana ketemu teman saya, anak muda, dia juga kuliah sama-sama, dia lulus fresh graduate langsung ambil S2. Saya memang agak telat kuliahnya. Jadi kemudian dia anak Sanger, kemudian dia mengajak saya ke Sanger untuk pelayanan di Sanger. Sanger itu di Sulawesi Utara. Akhirnya akhir 2013, awal 2014 Tuhan bilang tahun ini, tahun 2014 kamu sudah mulai pergi-pergi. Itu kuat sekali ngomong di hati saya, kamu harus pergi-pergi. Saya pikir kemana gitu, saya nggak tahu. Nah, sebelum kemudian saya kuliah S2, dan di situ saya ketemu sama teman saya, Chris Balong Papueng, orang Sanger, dan dia cerita Sanger dan dia mengajak saya untuk datang ke Sanger. Dan akhirnya saya tepati, kami datang, dan di Sanger itu kita ada naik satu bukit, saya lupa nama bukitnya apa. Di situ tuh kita bisa lihat kota Tahuna, ibu kota Sanger, dari atas bukit. Ya, Tahuna itu panas, tapi bukit itu karena di atas gunung itu dingin sekali. Dan di gunung itu kami berdoa untuk kota Sanger, tumpang tangan untuk kota Sanger. Dan di sanalah saya dapat visi dari Tuhan untuk pergi ke 4 titik terluar Indonesia. Saya ulangi, 4 titik terluar Indonesia adalah titik Indonesia paling luar bagian barat itu Pulau W, titik paling selatan itu Pulau Rote, titik paling timur itu kota Merauke, dan titik paling utara itu adalah Pulau Miangas. Jadi saya bilang amin. Program itu saya kasih nama 421. 4 titik Indonesia dalam 2 tahun selesai untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kemudian kami pergi dari Sanger, kami pulang bawa api Tuhan, semangat. Kemudian kami pergi ke Pulau Rote pertama, selesai. Lalu kami pergi sampai ke ujung batas Indonesia dengan Papua New Guinea, selesai, kami doa dari sana. Nah, masalah datang ketika kami harus mengunjungi Miangas. Miangas itu titik
titik terluar Indonesia. Waktu saya cek di Google Earth, Miangas itu tulisannya Filipina, padahal Miangas itu adalah punya Indonesia, saudara-saudara ya. Miangas itu punya Indonesia, tapi di Google Earth waktu itu masih Filipina. Dan bagaimana caranya ke sana? Kami dari Jakarta, Manado, langsung kami tembak ke Talaut ya, Melongwane, kota Melongwane. Kami nyebrang, rencananya sewa kapal. Di kota Melongwane kami sewa kapal Fuso namanya. Tapi sesampainya di sana, ternyata kapal Fusonya nggak ada. Yang ada cuma perahu kecil, saudara. Itu mungkin 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter, nggak sampai 2 meter, saudara. Nah lah, itu lebarnya 1,5 meter ya. Kurang 1,5 meter. Dan ada pelampungnya di kiri kanan pakai bambu begitu ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk yang perempuan para pendua pulang. Saya pergi berempat, naik ke kapal itu berenam sama kawan saya juga, hamba Tuhan dari Manado. Kemudian di tengah laut malam, kami berangkat tuh malam, mungkin jam 1, jam 2 kami jalan. Gak lama kemudian dia bangunkan saya, pas teman saya dari Manado ini, dia bilang, pastor, tolong turunkan saya di mana aja gitu. Karena saya udah muntah, jadi beliau udah muntah sampai udah keluar asam gitu. Terus saya mulai mikir, ini di tengah lautan, men. Gue mau turunin lu di mana gitu. Kalau naik mobil, mabok mobil mau turun, kita cari Indomart atau cari tempat bensin SPBU, kita turunin di sana. Tapi kalau di tengah laut turun di mana? Tapi saat ada kerap-kerip lampu, kita minggir ke sana, dan itu satu kota namanya kota Rainis. Nah, beliau turun di kota Rainis ya. Turun di satu namanya Rainis. Dengan base camp kita dengan kota Melongwane. Ya, dengan kota Melongwane. Lalu kemudian kami lanjut. Kata orang perahu tuh 10 jam nyampe. Tapi itu sudah 11-12 jam, itu nggak nyampe-nyampe juga. Lalu akhirnya kami putuskan untuk kembali pulang. Ya, kami putuskan kembali pulang sampai akhirnya malam lagi, dan tiba-tiba saya lagi duduk-duduk gitu ya, tiba-tiba seorang teman dia teriak, ombak, katanya gitu, ombak gitu ya. Saya cuma lihat ke sebelah kiri saya, itu sepersekian detik tiba-tiba ada putih-putih sambar kita punya kapal, baju saya basah semua ya, dan perahu mati, saudara-saudara. Solar untuk perahu itu diikat di pinggir perahu, diikat di pinggiran dengan tali karet, dan itu hilang semua ke laut, nggak ada lagi, dan kapal berhenti. Oh, Pak Pintos lain di Melongwane ya. Waduh, puji Tuhan. Saya pelayanan di Gereja Betani Indonesia ya, di sana ya, di dalam kota. Waduh. Waktu itu mungkin sempat ketemu karena kita nginep di Melongwane ya. Tidurnya di Wisma yang dulu punya wali kota itu loh ya. Nah, oke. Jadi kami dihantam ombak, dan kapal semua mati. Kami terkatung-katung di tengah laut. Tuh perairan itu namanya perairan Nanusa, saudara. Terkatung-katung itu semua panik. Aduh, celaka nih gitu ya. Gimana nih gitu. Nah, tapi saya lihat ada kerap-kerip lampu di pinggiran, di kejauhan. Saya pikir itu ada 2. Kalau nggak daratan, itu pasti bagan. Dan kalau itu ada lampunya, kalau bagan, pasti ada nelayan yang kita bisa minta tolong. Akhirnya kita mendayung pelan-pelan ke pinggiran, ternyata itu daratan. Kami sampai di sana, desanya namanya Taturan ya. Desa Taturan. Akhirnya ya puji Tuhan kami bisa kembali. Singkat cerita seperti itu. Ya, meskipun ada cerita-cerita lain yang lebih maksud pertolongan Tuhan, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, saya bisa merasakan ada di tengah-tengah, itu bukan badai loh, itu cuma ombak aja ya. Itu kalau ada ombak sekali lagi, kita mungkin perahu kita tenggelam gitu. Pasti akan terbalik ya. Sampai di Taturan tuh orang Taturan bilang, Pak, kita ini kita aja nggak berani, orang sini nelayan tuh nggak berani ke Miangas pakai mesin yang cuma 2, dia bilang, perahunya. Sebenarnya dari Taturan ke Miangas tuh tinggal lurus aja gitu. Nah, ini Bapak ini kayaknya ke arah kanan. Nah, ke arah kanan tuh saya lihat di peta, saudara-saudara, itu Samudra Pasifik ya. Karena waktu itu ketika kami putuskan pulang, saya sudah lihat 360 derajat itu sudah nggak kelihatan pulau sama sekali. Jadi benar-benar kami ada di lautan bebas ya, lautan luas gitu, lautan bebas. Nah, itu pertolongan Tuhan, sampai hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Jadi saya bisa kurang lebih bisa merasakan ketakutan murid-murid di dalam badai yang demikian luar biasa. Kengerian mereka sampai air masuk itu sudah mau tenggelam ya. Itu sampai air masuk, mereka ketakutan luar biasa. Tapi anehnya di tengah-tengah badai yang demikian, mereka melihat Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan. Nah,
Ini perlu saya beritahu saudara-saudara. Orang papa saya dari Bandar Lampung, mama saya orang Jakarta. Jadi kami tinggal di Bandar Lampung. Dulu saudara-saudara, kapal tuh belum ada yang besar. Kalau orang Lampung pasti tahu. Itu cuma ada dua, Jatra 1, Jatra 2. Kemudian dapat lagi kapal Menggala. Selebihnya kapal kecil saudara-saudara. Sebelum ada yang lain tuh kapal kecil. Jadi kalau naik kita ferry kecil itu pasti goyang. Goyang kiri, goyang kanan tuh berasa sekali. Dan itu padahal bukan badai. Itu mama saya pasti dia muntah-muntah ya. Mabok laut ya. Apalagi perahu seperti itu saudara-saudara ya. Sebesar-besarnya perahu zaman itu tentunya tidak sebesar kapal feri yang bisa ngangkut orang dan ngangkut truk dan juga mobil pribadi. Nah, bisa dibayangkan ketika kapal itu goyang saudara-saudara, Tuhan Yesus pasti ikut goyang. Ya, pasti ikut goyang. Ketika air masuk, pasti Tuhan Yesus ketampiasan sama air saudara-saudara. Apalagi ketika kapalnya hampir tenggelam katanya, air mulai masuk, pasti itu berefek sama Tuhan Yesus. Tapi yang uniknya adalah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah orang ketakutan, Tuhan Yesus dapat tidur dengan nyenyak. Nah ini menarik saudara-saudara. Menarik. Waktu kita di tengah badai kehidupan, yang pertama menyerang kita adalah kepanikan saudara-saudara. Jadi ketika saya didiagnosa dan harus isolasi mandiri saudara-saudara, hal pertama yang menyerang saya itu adalah ketakutan. Bukan takut sebenarnya, bukan takut. Tapi damai sejahtera hilang, saudara-saudara. Nggak punya damai sejahtera. Sukacita hilang kemana, liburan kemana saya nggak tahu. Jadi itu yang pertama menyerang saya, sampai akhirnya Tuhan Yesus menjamah saya, sehingga terjadi breakthrough. Dan disitulah titik kemenangan saya, ketika saya penuh sukacita, penuh semangat saya kembali, api saya kembali lagi. Peperangan selanjutnya melawan COVID-19 itu sudah agak lebih mudah, karena mental saya sudah kuat, rohani saya sudah di tengah badai, kepanikan itu lebih membunuh sebetulnya. Jadi begini, waktu itu saya mau ke Mangga 2 Mall, ada satu urusan saudara-saudara. Jadi waktu itu saya lagi jalan, tiba-tiba di lampu merah Gunung Sahari itu ada jalan kereta kan. Tiba-tiba goyang mobil saya. Saya pikir ada apa nih? Saya pikir ditabrak, tapi nggak ada dorongan dari belakang atau gimana. Ternyata akhirnya saya tahu itu gempa. Lanjutin nggak ya? Karena kan itu kan gedung kan. Lanjutin nggak ya? Saya putuskan akhirnya lanjutin lah. Karena saya ada urusan, saya masuk parkiran, saya ketemu teman saya ngurusin komputer, saudara-saudara. Dan dia bicara begini, tadi bro, di tengah lagi gempa itu, saya melihat bahwa orang bisa meninggal dunia bukan karena gempanya, tetapi karena kepanikan. Orang tuh berlomba untuk keluar cari pintu darurat, mereka saling dorong. Bisa bayangkan nggak, dia bilang, kalau ada orang jatuh itu pasti keinjak-injak. Dia bilang, ya, kalau itu pasti keinjak-injak. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena panik. Orang panik tidak akan pernah bisa berpikir. Sekalipun ada solusi, sekalipun ada jalan keluar, kalau kamu panik, itu bisa kelewat. Makanya dalam segala hal, jadilah tenang, supaya kita bisa berpikir. Nah, ketakutan akan hari esok tidak akan mengurangi masalah di hari esok itu, saudara-saudara. Tapi yang jelas ketakutan tersebut mengurangi kekuatan kita di hari ini. Kekuatan yang harusnya bisa kita saving untuk kita menghadapi masalah di depan. Nah, berapa banyak kepanikan sudah mencuri damai sejahtera kita, mencuri akal sehat kita, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang sepertinya solusi, saudara-saudara. Kita ngambil jalan pintas. Dengarkan ini, jalan pintas keluar. Malah kadang-kadang jalan pintas lebih menjerumuskan kita. Perceraian kadang-kadang bukan menjadi jalan keluar. Bolos sekolah bukan jalan keluar kadang-kadang, saudara-saudara. Kabur dari rumah, aborsi, itu kadang-kadang itu bukan jalan keluar. Nah, jalan keluar yang benar itu pasti jalan keluar, saudara-saudara. Meskipun dia sulit dicari, tapi jalan keluar yang benar pasti akan membawa kepada kemerdekaan, membawa kepada kelepasan. Jalan pintas belum tentu. Ya, jalan pintas cuma usaha kita untuk melarikan diri dari tanggung jawab yang harusnya kita kita ambil. Nah, bayangkan murid-murid ketakutan luar biasa, tapi ada satu sosok pribadi dapat tidur dengan nyenyak. Dan murid-murid gagal melihat ini ketika mereka bangunkan Tuhan Yesus, lalu kemudian badai berhenti. Ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Hei, dengarkan ini. Tuhan Yesus sedang tidak peduli dengan badainya. Badai tidak akan menenggelamkan dia. Saudara, di tengah badai, saudara-saudara, perhatikan di tengah badai,
Siapa yang menyertai kita lebih penting daripada segala kemampuan kita. Ini orang-orang yang dari kecil adalah nelayan, udah putus asa, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara-saudara. Ya kan, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, coronavirus ini, saudara-saudara, semua kemampuan manusia itu tumpul, saudara-saudara. Bayangkan orang kaya kena corona, orang miskin kena corona. Orang kaya meninggal dunia, orang miskin pun meninggal dunia. Orang kaya aja nggak bisa berobat, saudara-saudara. Cari obat nggak ada karena memang belum ada virus, belum ada antivirusnya. Apalagi yang miskin-miskin sudah tambah susah juga. Jadi ini menyerang dari orang gedongan sampai bedeng-bedeng kontrakan murah, saudara-saudara. Jadi kemana lagi mau berlindung, kemana lagi mau lari, saudara-saudara. Semua panik, semua takut. Nah, di tengah-tengah demikian menjadi tenang itu sangat penting sekali. Karena menjadi tenang supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya cerita lagi begini, saudara-saudara. Kesaksian saya ini nyata sekali. Suatu hari saya janjian sama seorang teman, dan karena dia ada beberapa urusan keuangan, utang sama saya, pinjam uang, dan dia janji mau ganti hari itu. Janjinya di mana? Di ITC Cempaka Mas, di lantai 4 kalau nggak salah, di toko handphone bro, katanya gitu. Oh iya besok, saya bilang gitu ya. Dan ketika saya masuk ke ITC Cempaka Mas, ke lantai 4, saya baru sadar, saudara-saudara. Di lantai 4 itu ada ratusan toko handphone, kios handphone. Di mana dia? Cempaka Mas itu salah satu pusat perbelanjaan terbesar. Di mana dia? Gitu, saudara-saudara. Saya udah panik, saya udah marah juga. Saya telepon gak diangkat, teleponnya mati, saudara-saudara. Saya panik, saya marah luar biasa. Kemudian di hati saya ada satu suara. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya katakan pada jiwa saya, wahai jiwaku, tenanglah, supaya engkau dapat berdoa. Kemudian saya berdiam diri, saya tarik napas, saya terus katakan kepada jiwa saya, wahai jiwaku, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Wahai jiwaku, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Tarik napas, dan ketika saya tenang, sudah tidak marah lagi, tiba-tiba saya mendengar satu suara berkata di hati saya, bukan audible, suara berkata di hati saya, lurus terus. Akhirnya saya jalan lurus, mentok, saudara-saudara. Belok kanan. Jadi sebelah kiri saya tembok, sebelah kanan ini kios-kios handphone yang ada di pinggiran. Saya jalan, saya lihatin satu-satu, mungkin orang yang ada di sini, mentok lagi ke depan. Lalu suara itu berkata belok kanan. Nah, di belok kanan itu, saudara-saudara, tiba-tiba ada ATM BCA. Lalu suara itu berkata diam di sini. Saya pikir, waktu saya ngomong gitu, di hati saya gini, waduh nih saya terlalu ngeroh nih, ya kan, terlalu ngeroh gitu, sok-sok dengar suara Tuhan. Tapi saya nggak bisa pungkiri suara itu jelas di hati saya berkata, sekarang duduk di situ. Di depan ATM BCA itu ada kursi panjang gitu. Lalu ada perempuan 2 orang yang duduk, jadi saya berdiri aja nggak enak, saudara. Sampai kemudian mereka pergi, saya duduk di situ. Saya nunggu di situ, ini gue ngapain ya gitu, ngapain ya di situ ya. Lalu kemudian nggak lama teman saya itu telepon sama saya. Dia bilang, bro ada di mana? Waduh, ini saya udah keliling-keliling cari kamu, dari tadi telepon kamu mati. Aduh sorry, segala macam alasan, saudara-saudara. Yuk ada di mana? Ini gue ada di lantai 4 nih, pokoknya di depan ATM BCA lah. Oh ya tunggu di situ. Nggak lama kemudian, nggak sampai 2 menit dia ada di depan saya, saudara-saudara. Tahu posisinya di mana? Dia ada di belakang ATM BCA, di salah satu toko di belakang ATM BCA yang nggak jauh dari tempat di mana saya ada. Nah, itu satu kesaksian, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menuntun saya untuk menemukan orang di tengah-tengah mall yang begitu ramai. Bagaimana saya bisa mendengar itu ketika saya katakan kepada jiwa saya untuk tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa? Kalau orang panik, saudara-saudara, itu dia jadi buta mata dan buta telinga sehingga dia tidak mendengar komando. Penting sekali untuk kita menjadi tenang. Penting sekali untuk kita menjadi menjadi tenang. Penting sekali untuk kita menjadi tenang. Penting sekali untuk kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Nah, murid-murid ini panik, saudara-saudara, sehingga mereka lupa satu hal, bahwa Tuhan Yesus tidur dengan nyenyak. Harusnya mereka jangan bilang, siapa ini orang? Mujizatnya begitu hebat. Siapa ini orang? Enggak, saudara-saudara. Lebih bayangkan Tuhan bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai. Semua orang lagi ketakutan, semua orang lagi khawatir. Mungkin Anda pun salah satu yang takut dan khawatir. Bisa masih kerja nggak? Bisa dapat THR penuh nggak? Jangan-jangan dirumahkan, jangan-jangan dipecat. Tapi bayangkan di tengah-tengah badai begini, Tuhan Yesus dapat tidur dengan nyenyak. Inilah yang Tuhan mau belajar dari ajari mereka. Bagaimana menjadi tenang, bahkan tidur dengan nyenyak. Tidak, badai di luar tidak mempengaruhi hatinya.
Itu lebih dahsyat, saudara-saudara. Kalau satu kapal panik itu wajar, semua orang juga panik, saya pun pasti panik ada di situ. Tetapi untuk menjadi tenang dan tidur di tengah-tengah badai itu mujizat, saudara-saudara. Enggak semua orang bisa lakukan itu. Jadi tenang, sampai orang tetangga bilang, Pak, kita kan satu kantor, Pak. Kita dirumahkan. Bapak pun dirumahkan. Kita terancam dipecat. Kok Bapak bisa tenang? Seminggu ini Pak saya nggak bisa tidur Pak mikirin. Bapak kok bisa tenang, bisa ketawa-ketawa gitu Pak? Tabungan Bapak banyak ya? Wah enggak Pak, kan Bapak tahu gaji saya berapa Pak. Tapi apa yang buat Bapak bisa tenang? Oh saya ada damai di hati saya karena saya punya Tuhan Yesus yang sudah. Jadi harusnya penyataan mereka adalah begini. Siapa gerangan orang ini di tengah-tengah badai masih dapat tidur dengan nyenyak? Saudara-saudara, itu lebih penting dari segalanya. Ketakutanmu tidak akan mengurangi bahaya. Hanya akan mengurangi bahaya tersebut, mengurangi akal sehatmu dalam mengendalikan badai, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi penting sekali untuk menjadi tenang. Nah, saya menang ketika Tuhan memberikan ketenangan kepada saya melalui doa. Jadi ada jemaat telepon, dia bilang, saya habis doa sama suami. Kami berdua dapat pesan Tuhan yang sama bahwa kalian suami istri, Bapak Gembala, Ibu Gembala harus berdoa malam ini. Nah, saat itu saya sudah nggak bisa doa. Saya udah nggak nafsu baca Alkitab, tubuh hilang semua. Saudara, hari itu kita berdoa suami istri di kamar, kita doa, kita nangis sama Tuhan, dan somehow ada satu sentuhan begitu dari surga, dan itu cukup saudara-saudara untuk membangkitkan kerohanian saya, untuk membangkitkan kerohanian saya, untuk membangkitkan iman saya, untuk membangkitkan iman saya, saudara-saudara. Itu menguatkan saya sekali. Jadi menjadi tenang itu penting sekali di tengah-tengah badai, saudara-saudara. Ya, jadi ingat, jadilah tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tingkat ketenangan kita itu ditentukan dengan apakah kita dekat dengan Tuhan atau enggak. Di tengah-tengah corona ini semua orang bingung, udah nggak punya lagi kemampuan manusia, udah nggak ada lagi. Saatnya kita berharap kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu nelayan-nelayan itu murid-murid Tuhan Yesus juga sudah nyerah, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Mereka datang kepada Tuhan. Ya, karena dekat dengan Tuhan, ya saudara-saudara. Nah, tingkat damai sejahtera kita itu bergantung dengan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, damai sejahtera kita akan turun. Itu artinya tingkat kepercayaan kita sama Tuhan juga mulai turun, saudara-saudara. Ketika tingkat kepercayaan sama Tuhan turun, kurva damai sejahtera kita juga turun. Atau tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan tinggi, maka damai sejahtera Tuhan juga akan tinggi dalam diri kita. Itu pasti, saudara-saudara. Ya. Nah, yang kedua, murid-murid berkata gini, Tuhan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kata-kata itu, saudara-saudara, adalah sebuah, dalam bahasa aslinya saya baca salah satu maknanya adalah sebuah perintah. Sebuah perintah, saudara-saudara. Guru, bangun dong. Kami tahu engkau ini cuma tukang perahu. Kami tahu engkau ini cuma tukang kayu yang bikin perahu. Kami nggak minta engkau mengendalikan kapal. Bantu kayak ambil yang nggak percaya. Jadi mereka ketakutan sendiri, mereka panik sendiri, lalu mereka melihat Tuhan Yesus tertidur, lalu mereka orang nggak tahu diri banget, bangun kayak bantuin kayak dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi mereka lupa, mereka sedang berhadapan dengan juru selamat. Mereka lupa, kan ini bukan pengalaman pertama, saudara-saudara. Bukan pengalaman pertama, kan mereka ini dalam cerita yang lain, saudara-saudara. Dalam cerita yang lain, Tuhan Yesus itu pernah menenangkan badai waktu dia jalan di atas air. Kemana imannya? Kenapa mereka tidak mengerti, saudara-saudara? Kenapa mereka tidak mengerti? Kenapa mereka tidak belajar dari situ? Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Kalau dia bisa menenangkan badai, tidak akan ada satupun badai bisa menenggelamkan. Oh, dia bisa jalan di atas air kok. Di tengah badai jalan di atas air, bukan laut tenang. Di tengah badai dia bisa jalan di atas air. Jadi kalau ada Tuhan yang begitu dahsyat menyertai kita dalam perahu, maka tidak satu badai pun mampu bisa menenggelamkan kita. Kita hanya harus percaya kepada Dia, saudara-saudara. Saat ini kemampuan kita nol semua. Nah, Tuhan kasih hikmat melalui apa? Melalui pikiran, melalui hati. Ini otak kita harus kerja nih. Untuk itu kita nggak boleh panik, kita harus tenang. Tenang, Tuhan baca firman, menyembah Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan jadi tenang. Waktu tenang,
ini, harus begitu, harus ke jalan kiri, harus jalan kanan, stop dulu, dan lain sebagainya. Ada orang berkata gini, quotes bilang begini, quotesnya ya, kalau badai tak kunjung reda dalam hidup kamu, mungkin Tuhan sedang memakai badai untuk mengajarimu sesuatu. Lalu ada orang bilang sama saya seperti ini, dia bilang begini sama saya, ya pastor, kalau di tengah badai, kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk menari bersama dengan badai. Ya, saya mulai berpikir, belum tentu juga Tuhan mau kita menari dengan badai, saudara-saudara. Karena kalau kita menari di tengah-tengah badai, masuk angin, saudara, malah tambah sakit, duit bokeh, sakit. Dokter tutup karena dokter juga takut ketularan corona. Gimana dong? Kadang-kadang di tengah badai Tuhan nggak mau minta kita ngapa-ngapain. Tuhan cuma minta kita kadang-kadang berteduh, berdiam diri, bersaat teduh, dengar suara Tuhan gitu. Tuhan kadang-kadang pakai badai untuk mengerem kita, menghentikan kita, untuk kita merenung. Begitu saudara-saudara. Nah, siapa bersama kita di tengah dalam perahu, di tengah-tengah badai lebih penting daripada segala kemampuan kita. Ya, karena apa namanya? Karena oke, saya kembali lagi tadi katanya saya pakai wifi rumah, cuma rupanya wifi rumahnya ini jelek saudara-saudara. Ya, sorry yang tadi berasa putus-putus ya. Oke, sekarang gimana? Udah bagus? Pak Peter, Bro Christian Tabahani. Oke. Oke, jadi di tengah badai saudara-saudara ya, siapa menyertai kita lebih penting gitu. Jadi ya kita disertai Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan kita tenggelam saudara-saudara. Jadi harusnya murid-murid nggak begitu cara membangunkannya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, COVID ini adalah sebuah badai yang sedang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini sedang sebuah badai yang sedang melanda seluruh dunia. Kali ini saudara-saudara, uang tidak bisa tolong kita. Memang biasanya uang bisa tolong kita. Uang bisa tolong kita. Sakit ada duit ke dokter, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan, ada berbagai macam tagihan bisa dibayar kalau ada uang. Uang kadang-kadang bisa menolong kita. Manusia kadang-kadang bisa menolong kita. Ada masalah, punya kenalan jenderal, ditolong. Punya kenalan pejabat bisa ditolong. Punya kenalan ini bisa ditolong. Kadang-kadang manusia bisa tolong kita juga. Tapi kali ini saudara-saudara, kali ini hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Manusia udah nyerah. Dokter dan suster berusaha sedemikian keras untuk bisa menolong sesama. Tapi jujur hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena keterbatasan terhadap akses kesehatan juga. Karena ketakutan kita dan ketakutan masyarakat di sekitar kita ketika mereka tahu kita kena penyakit ini. Padahal penyakit ini bukan untuk ditakuti sebetulnya. Dan thank you Bro Christian. Dan harusnya orang-orang yang terpapar ini ditolong. Manusia nggak bisa tolong kita saudara. Hanya kepada Tuhan kita harus berharap dan menjadi tenang. Meskipun kita dinyatakan positif corona, berusahalah menjadi tenang. Karena hati yang gembira itu obat, dan itu meningkatkan hormon endorfin dalam diri kita yang menambah daya tahan tubuh kita. Jadi tetaplah tenang, bersukacitalah, belajarlah dari Tuhan. Dia bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai, dan seharusnya kita pun bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai. Thank you Kasam sudah mampir, izin Kasam. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, di tengah-tengah badai seperti ini betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Karena siapa yang bersama dengan kita di tengah-tengah badai lebih berharga, lebih penting daripada segala kemampuan kita. Karena ada badai yang tidak bisa ditaklukkan. Ada badai yang memang harus dihindari. Ada badai yang memang kita tak berdaya dan kita terjepit. Saya ingat cerita seorang kapten kapal, seorang kawan saya kapten kapal. Dia bilang dia kapten kapal internasional, saudara-saudara. Dia kena badai di sekitar dekat Jepang situ. Dia telat menerima peringatan. Itu ombak sudah tinggi, dia bilang itu. Semua anak buah kapal dia udah ketakutan, ini kapal pasti tenggelam. Apa yang kapten kapalnya lakukan? Dia angkat tangan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan badai berhenti. Bukan badai berhenti, tapi maksudnya ombaknya reda. Dia bisa jalan dengan selamat, cari dermaga terdekat.
Dia cari Tuhan. Kenapa? Kemampuan dia sebagai nakoda kapal, kapten kapal internasional, license internasional, tidak bisa menolong dia. Thank you Kasam buat doa-doanya. Kemampuan dia mengendalikan kapal sudah nggak mampu menghadapi badai ini. Makanya dia teriak, dia bilang kalau ada satu lagi ombak, tenggelam ini kapal. Dia angkat tangan, dia berdoa saudara-saudara, dan ombak itu reda, dia bisa selamat. Sampai hari ini beliau tetap menjadi nakoda kapal barang internasional, saudara-saudara ya. Kapal barang internasional. Ada badai yang memang kita tidak bisa taklukkan. Ada badai yang memang harus kita hindari. Nggak bisa dilawan. Tapi kadang-kadang kita terjebak di tengah-tengah badai. Sehingga kemampuan kita udah nggak bisa apa lagi. Kita terjebak di tengah-tengah badai mungkin karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, maupun juga disebabkan orang lain. Dan saat itu, saatnya kita angkat tangan, Tuhan tolong saya. Saya nyerah Tuhan, saya tolong saya. Uang saya sudah nggak bisa tolong saya, kenalan saya udah nggak bisa tolong saya, kemampuan saya nol putul. Saatnya angkat tangan, biar Tuhan turun tangan. Amin buat firman Tuhan. Semoga memberkati teman-teman sekalian. Terima kasih buat sudah gabung mendengarkan saya cuap-cuap dari tadi. Ya, Elsa, Christian Tambahani, Suprilase, Pak Suburoy Ginting, ya. Terima kasih untuk Kasam, untuk Pak Darius dari Samarinda, thank you. Ibu Ari Philip, tetap semangat. Bro Fran, Sanitio, kapan-kapan kita breakfast lagi ya. Undang saya breakfast lagi ya. Mantap. Lalu ada ya coach. Dan ini sahabat saya dari SMA, Diana Octavia. Ada Juan, thank you brother. Ada Kak Vini, guru sekolah minggu. Brother Martin, Kak Dwi. Koko Bara Mulia yang gantengnya luar biasa. Kadang-kadang minder dekat-dekat dia karena saya kelihatan jeleknya. Untuk Yehuda So, mantul, thank you brother, anak muda luar biasa. Kak Frenzy dari Palembang, Martin Yosua, thank you. Ya, thank you semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu sudah gabung bersama dengan kita. Kata Pak Peter, sayang ya nggak ada babi ya. Boleh dikirim ya ke rumah saya. Pandas Wahyudi, thank you. Hadir katanya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada yang mau tanya sesuatu atau kamu mau sharing sesuatu, silahkan. Ya, kita ngobrol-ngobrol di sini. Silakan. Fandri, ini mahasiswa saya. Thank you. Brother Oki. Waduh, Boksu Jos Sudarman. Thank you, Boksu. Ya, thank you. Thank you sekali. Mpo Hesti, thank you. Ibu Tias. Brother Timothy, ya, thank you Yudia, semua thank you ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu yang masih, karena beberapa udah keluar, saya mau berdoa ya, kita doa sama-sama ya. Bapak di sorga, hari ini hamba-Mu berdoa untuk teman-teman baik di Facebook maupun di Instagram. Berikan kekuatan kepada mereka, sukacita kepada mereka, kemenangan senantiasa kepada mereka. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini, biar mereka jadi garam dan terang-Mu Tuhan. Kesulitan tidak mematahkan mereka, corona tidak meremukkan mereka, tapi akan menjadi sebuah batu loncatan untuk mereka terbang tinggi, untuk mereka bersinar terang, menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke guys, thank you for watching, and God bless you.